Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anton Makmuri dari Universitas Sarjagama. Untuk video kali ini untuk mengerjakan tugas mekanika tanah 1 untuk pertemuan 11 sampai 13 yang berjudul pemadatan tanah, dengan dosen pengampu Agung Triputranto, STMM. Untuk definisi pemadatan tanah itu sendiri adalah proses mekanis untuk meningkatkan kerapatan tanah dengan mengurangi volume pori atau ruang udara dan air di dalamnya, sehingga partikel tanah menjadi lebih rapat dan tanah menjadi lebih kuat, stabil, serta tidak mudah menyusut atau bergeser. Pemadatan tanah. Pemadatan tanah adalah proses naiknya kerapatan tanah dengan memperkecil jarak antara partikel sehingga terjadi reduksi volume udara. Tidak terjadi perubahan volume air yang cukup berarti pada tanah tersebut. Tingkat pemadatan diukur dari berat volume kering yang dipadatkan. Bila air ditambahkan pada suatu tanah yang sedang dipadatkan, air tersebut akan berfungsi sebagai unsur pembasah atau pelumas pada partikel tanah. Karena adanya air, partikel-partikel tersebut akan lebih mudah bergerak dan bergeseran satu sama lain dan membentuk kedudukan yang lebih rapat atau padat. Untuk usaha pemadatan yang sama, berat volume kering dari tanah akan naik bila kadar air dalam tanah pada saat dipadatkan meningkat. Kadar air yang ditingkatkan terus secara bertahap pada usaha pemadatan yang sama, maka berat dari jumlah bahan padat dalam tanah persatuan volume juga akan meningkat secara bertahap pula. Adanya penambahan kadar air justru cenderung
menurunkan berat volume kering dari tanah. Hal ini disebabkan karena air tersebut kemudian menempati ruang-ruang pori dalam tanah yang sebetulnya dapat ditempati oleh partikel-partikel padat dari tanah. Kadar air di mana berat volume kering maksimum tanah dicapai disebut kadar air maksimum. Selain kadar air, faktor-faktor yang mempengaruhi pemadatan adalah jenis tanah dan usaha pemadatan. Jenis tanah yang diwakili oleh distribusi ukuran butiran, bentuk butiran tanah, berat spesifik bagian pada tanah. Selain itu, jumlah serta jenis mineral lempung yang ada pada tanah mempunyai pengaruh besar terhadap harga berat volume kering maksimum dan kadar air optimum dari tanah tersebut. Pada kadar air yang lebih rendah, adanya tegangan tarik kapiler pada pori-pori tanah, mencegah kecenderungan partikel tanah untuk bergerak dengan bebas untuk menjadi lebih padat. Kemudian tegangan kapiler tersebut akan berkurang dengan bertambahnya kadar air, sehingga partikel-partikel menjadi mudah bergerak dan menjadi lebih padat. Bila usaha pemadatan persatuan volume tanah berubah, kurva pemadatan juga akan berubah. Tetapi harap dicatat bahwa tingkat kepadatan suatu tanah tidak langsung sebanding atau proporsional dengan usaha pemadatannya. Tujuan pemadatan meningkatkan mutu tanah, menaikkan kuat
geser tanah, memperbaiki daya dukung tanah, memperkecil penurunan, memperkecil permeabilitas tanah, mengontrol perubahan volume relatif. Fungsi pemadatan tanah. Pemadatan berfungsi untuk meningkatkan kekuatan tanah, sehingga dengan demikian meningkatkan daya dukung fondasi di atasnya, mengurangi besarnya penurunan tanah yang tidak diinginkan, dan meningkatkan kemantapan lereng timbunan atau embankments. Tingkat pemadatan tanah diukur dari berat volume kering tanah yang dipadatkan. Fungsi utama pemadatan tanah adalah untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas tanah, sehingga mampu menopang beban struktur di atasnya, serta mengurangi penurunan atau deformasi dan permeabilitasnya. Pemadatan dilakukan dengan menekan partikel tanah untuk mengurangi ruang kosong di antara mereka. Berikut adalah fungsi-fungsi utama pemadatan tanah secara lebih rinci. Meningkatkan kekuatan dan daya dukung tanah. Tanah yang padat memiliki kuat geser yang lebih tinggi, sehingga lebih mampu menahan beban struktur bangunan, jalan, atau landasan pacu. Mengurangi penurunan tanah. Pemadatan mengurangi kompresibilitas tanah, yang berarti mengurangi resiko penurunan atau amblesan yang dapat terjadi seiring waktu akibat beban, dan mencegah kerusakan atau retak pada struktur. Memperkecil permeabilitas tanah. Proses pemadatan mengurangi ukuran dan jumlah rongga pori di dalam tanah, sehingga membatasi aliran air. Ini membantu mencegah genangan air yang dapat melemahkan stabilitas tanah. Meningkatkan stabilitas lereng. Dengan meningkatkan kekuatan dan mengurangi permeabilitas, pemadatan membantu mencegah longsor pada area lereng. Mengontrol perubahan volume. Pemadatan membantu mengontrol sifat kembang susut tanah, terutama pada
lapisan subgrade konstruksi jalan. Yang penting untuk menjaga kondisi permukaan tetap stabil, meningkatkan efisien biaya. Meskipun tampak menambah waktu dan biaya, pemadatan yang tepat akan menciptakan fondasi yang lebih kuat dan tahan lama, sehingga mengurangi biaya perawatan dan perbaikan di masa depan. Prinsip pemadatan tanah. Bila air ditambahkan kepada suatu tanah yang sedang dipadatkan, air tersebut akan berfungsi sebagai unsur pembasah atau pelumas pada partikel-partikel tanah. Bila kadar air ditingkatkan terus secara bertahap pada usaha pemadatan yang sama, maka berat dari jumlah bahan padat dalam tanah persatuan volume juga meningkat secara bertahap pula. Setelah mencapai kadar air tertentu, W sama dengan W2, seperti pada gambar di samping, adanya penambahan kadar air justru cenderung menurunkan berat volume kering dari tanah. Kadar air di mana harga berat volume kering maksimum tanah dicapai disebut kadar air optimum. Percobaan di laboratorium yang umum dilakukan untuk mendapatkan berat volume kering maksimum dan kadar air optimum adalah Proctor Compaction Test atau uji pemadatan Proctor. Bagaimana prinsipnya? Pada pemadatan tanah semula akan diberi energi mekanis yang dinamis atau berulang-ulang, sehingga volume tanah berkurang, yang kemudian nilai berat volume tanahnya bertambah. Pengurangan volume tanah terjadi karena volume udara termampatkan. Contoh yang banyak ditemui adalah roller atau stam pada pekerjaan pemadatan tanah jalan. Bentuk lain dari pengurangan volume tanah adalah dengan cara konsolidasi. Cara konsolidasi yaitu memberikan energi dengan beban yang diam dalam jangka waktu tertentu. Cara ini khusus untuk tanah-tanah kohesif. Derajat pemadatan suatu tanah diukur dalam berat volume kering. Pada saat pemadatan air berfungsi sebagai pelunak atau softening agent. Pada mulanya saat kadar air 0%, berat volume sama dengan berat volume kering.
Jika kadar air bertambah, maka berat volume akan bertambah pula. Tapi pada batas tertentu atau OMC dan MTT, apabila kadar air ditambah lagi, berat volume akan menurun. Hal ini disebabkan apabila sudah padat diberi air lagi, partikel tanah akan bergerak dan rongga akan diisi air. Untuk mengetahui berat volume kering maksimum, dilakukan uji lab Proctor standar. Prinsip pemadatan tanah adalah proses mekanis untuk merapatkan partikel tanah dan mengurangi ruang pori di antara partikelnya, sehingga meningkatkan berat volume kering tanah, kekuatan, dan daya dukungnya. Usaha mekanik dinamis, misalnya dengan menumbuk atau menggilas, diberikan pada tanah, dibantu oleh penambahan kadar air yang optimal sebagai pelumas untuk memungkinkan butiran-butiran tanah bergerak saling merapat dan mengurangi volume udara. Dengan proses pemadatan tanah, 1. Pemberian usaha mekanis. Energi mekanik dinamis diberikan pada tanah melalui alat seperti alat berat atau penumbuk yang memaksa partikel tanah menjadi lebih rapat. Untuk kedua, pengurangan volume pori. Dengan menekan dan merapatkan partikel tanah, ruang pori atau rongga udara yang ada di antara partikel tersebut berkurang. Untuk yang ketiga, peningkatan kepadatan dan berat volume kering. Karena jumlah partikel tanah per unit volume meningkat, atau karena pengurangan rongga, berat volume kering tanah juga bertambah, menunjukkan kepadatan yang lebih tinggi. Fungsi dan manfaat pemadatan tanah. Yang pertama, poin pertama, meningkatkan kekuatan tanah. Pemadatan tanah meningkatkan kuat geser tanah, menjadikan lebih stabil dan mampu menahan beban lebih besar. Untuk poin kedua, mengurangi kompresibilitas, mengurangi kemungkinan terjadinya penurunan tanah yang tidak diinginkan atau biasa disebut settlement. Poin ketiga, mengurangi permeabilitas
mengurangi kemampuan tanah untuk dilewati air, yang penting untuk stabilitas bangunan. Untuk poin keempat, mengurangi sifat kembang susut. Pada tanah lempung, pemadatan dapat mengurangi perubahan volume yang disebabkan oleh perubahan kadar air. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemadatan adalah jenis tanah, distribusi ukuran butiran dan bentuk butiran tanah mempengaruhi kemudahan pemadatan. Kadar air. Kadar air yang optimal terjadi saat berat volume kering maksimum bertindak sebagai pelumas, memudahkan pergerakan partikel tanah untuk merapat. Energi pemadatan. Jumlah energi yang diberikan, misalnya jumlah pukulan atau berat alat berat, itu sangat mempengaruhi tingkat kepadatan yang dapat dicapai. Faktor tes dalam gambar diagram di samping bisa disimpulkan keterangan pada gambar yang sama. Gambar juga berat volume kering saat tanah menjadi jenuh air. Nah, jadi rumusnya YZAV sama dengan GS YW garis bawah 1 plus WG second. Karena saat tanah jenuh, S sama dengan 1 dan E sama dengan W GS, maka terjadilah rumus YZAV sama dengan GS 1 minus AYW garis bawah 1 plus W kali GS. Analisis uji standar Proctor. Sampel tanah ditimbang untuk menghitung masing-masing kadar air dari kelima sampel tanah atau volume sama dengan volume mold atau sama dengan 950 cm3 dengan rumus YB sama dengan W per V. Bisa lihat di gambar ini ya. Ambil sedikit tanah sebanyak 20-30 gram untuk mengetahui kadar airnya atau WL. Lalu hitung YD dengan rumus YD sama dengan YB per 1 plus W atau kadar airnya. Lakukan untuk setiap sampel tanah 5 kali percobaan. Plotkan nilai YD atau sumbu min Y dan kadar air sebagai W sebagai X dari setiap sampel tanah. Tentukan kadar air maksimum W of T.
Uji Proctor standar adalah metode pengujian laboratorium untuk menentukan kadar air optimum dan kepadatan kering maksimum suatu sampel tanah. Yang penting untuk aplikasi konstruksi seperti timbunan dan pondasi. Pengujian ini dilakukan dengan memadatkan sampel tanah dalam cetakan standar menggunakan energi pemadatan standar. Lalu mengulangi prosesnya pada berbagai kadar air hingga diperoleh kurva pemadatan yang menunjukkan hubungan antara kadar air dan kepadatan kering tanah. Prosedur dasar uji Proctor standar. Persiapan sampel. Campurkan sampel tanah dengan kadar air awal, lalu simpan beberapa saat agar merata. Pemadatan. Poin pertama, masukkan tanah ke dalam cetekan silinder dalam 3 lapis. Poin kedua, padatkan setiap lapisan dengan 25 pukulan menggunakan penumbuk standar yang jatuh dari ketinggian tertentu. Misalnya dari ketinggian 305 mm. Pengukuran. Setelah lapisan terakhir dipadatkan, ratakan permukaan atasnya dan timbang berat cetakan beserta tanah yang telah dipadatkan. Kemudian ambil sampel dari berbagai bagian cetakan untuk menentukan kadar air rata-rata. Pengulangan. Ulangi prosedur di atas dengan menambah kadar air secara bertahap hingga kepadatan kering maksimum tercapai dan kemudian mulai menurun. Analisis. Gambarkan data yang diperoleh dari kadar air versus kepadatan kering untuk membuat kurva pemadatan. Nilai puncak pada kurva tersebut adalah kepadatan kering maksimum dan kadar air optimum yang dicari. Untuk kegunaannya ada 2 poin. Untuk poin pertama, menentukan kepadatan dan kadar air optimal untuk pemadatan tanah di lapangan agar tanah dapat mendukung beban konstruksi dengan aman dan stabil. Untuk poin kedua, memberikan data penting untuk desain pondasi, timbunan,
jalan, dan pekerjaan tanah lainnya. Faktor yang mempengaruhi pemadatan. Di gambar ini pengaruh jenis tanah, distribusi ukuran butiran, bentuk butiran tanah, berat spesifik. Uji Proctor modifikasi. Uji Proctor modifikasi ini, uji Proctor yang dimodifikasi ini disebut uji Proctor modifikasi atau ASTM, Test Designation D-1557 dan AASHTO Test Designation T-180. Untuk pelaksanaan uji Proctor dimodifikasi ini dipakai cetakan yang sama dengan volume 1:30 feet kubik atau 944 cm kubik dengan sebagaimana pada uji Proctor standar. Tapi tanah dipadatkan dalam 5 lapisan dengan menggunakan penumbuk seberat 10 lb atau massa sama dengan 4,54 kg. Tinggi jatuh penumbuk adalah 18 inci atau 457,2 mm. Jumlah tumbukan per lapisan adalah tetap, yaitu 25 kali bagaimana pada Proctor standar. Jenis-jenis penggilas. Jenis penggilas yang pada paling umum dipakai adalah penggilas besi permukaan halus atau penggilas bentuk drum, penggilas ban karet atau angin, penggilas kaki kambing, dan penggilas getar. Semua bisa lihat di sini macam-macam penggilas dan gambar-gambarnya ya. Penggilas besi. Penggilas besi adalah alat pemadat terdiri dari roda baja dengan tekanan kontak sampai dengan 40 kPa. Cocok untuk semua jenis tanah. Luas cakupan pemadatan selebar luas roda yang kontak dengan tanah yang dipadatkan. Ini gambarnya. Untuk penggilas ban karet terdiri 3-6 roda ban dengan tekanan 700 kPa. Cocok untuk segala jenis tanah. Luas cakupan pemadatan 80% dari luas roda yang kontak dengan tanah yang dipadatkan. Bisa dilihat gambarnya juga. Ini penggilas kaki kambing. Terdiri dari jumlah kaki baja berukuran 150 mm sampai 250 mm dengan luas penampang 30 sampai 80 cm melekat pada drum.
Luas cakupan pemadatan 8-12%. Luas drum dengan tekanan kontak 1400 sampai dengan 7000 kPa. Dapat diisi air, cocok untuk tanah kohesif seperti lempung. Dioperasikan dapat ditarik oleh penggerak atau dengan mesin sendiri. Bisa dilihat gambarnya, sudah ada semuanya. Itu presentasi dari saya. Untuk salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.